Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Arman, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis ITC. Perkenalkan, nama saya Nurul Haftur Agustin dengan NPM 042 dari kelas 4A. Di sini, saya akan mencoba mengulas kembali pertemuan kedua tentang media. Pertama-tama, sebelum kita masuk lebih jauh mengenai media, ada baiknya kita mengerti dulu definisi dari media. Media berasal dari bahasa Latin yang berarti medium. Medium merupakan kata tunggal yang artinya sendiri, sedangkan dari media sendiri merupakan jamaknya. Jadi medium itu tunggal dan jamaknya adalah media, yang artinya perantara atau penghubung. Media itu juga biasanya menghubungkan antara dua pihak ketika berkomunikasi. Jadi, media merupakan alat yang digunakan sebagai perantara dalam menyampaikan materi pada suatu pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Nah, di dalam pembelajaran, pastinya banyak sekali media-media yang dapat digunakan. Yang saya akan jelaskan dalam video ini ada 3 media, yaitu media dalam bentuk video, dalam bentuk gambar, dan dalam bentuk alat peraga. Baik, yang pertama saya akan mencoba jelaskan dulu dari media berbentuk video. Saya mengambil contoh di sini adalah bencana gunung berapi. Jadi kan sangat tidak mungkin jika sedang terjadi bencana dilakukan pembelajaran agar murid-muridnya bisa tahu terkait gunung berapi. Nah, guru-guru itu bisa menjadikan video letusan gunung berapi ini menjadi pembelajaran untuk menunjukkan ke murid-muridnya bahwa ini loh rekaman dari bencana alam gunung berapi tanpa datang langsung ke bencananya. Baik, selanjutnya kita masuk ke media gambar. Jadi, semisal guru ingin menjelaskan karakteristik dan bentuk dari burung elang Jawa yang sangat sulit lagi ditemui sekarang. Guru-guru bisa menggunakan media gambar untuk menjadi media pembelajaran yang bisa dilihat oleh murid-muridnya. Nah, baik, yang ketiga yang saya akan coba jelaskan yaitu media peraga atau media fisik yang bisa disentuh dan dirasakan oleh peserta didik. Saya ambil contoh di sini adalah kerangka tubuh manusia. Jadi, tenaga pengajar atau guru bisa lebih mudah menjelaskan dengan menyentuh dan menunjukkan langsung bagian mana yang akan dijelaskan. Misal, kerangka bagian kepala, kerangka di bagian tangan, kerangka di bagian kaki, atau kerangka di bagian dada. Jadi para guru bisa menjelaskan secara detail dengan menyentuhnya dan murid juga lebih bisa mengerti apa yang dijelaskan karena bisa melihat langsung dan dapat merasakannya juga. Baik, setelah kita tadi sudah mengerti tentang definisi media dan contoh-contoh media, sekarang kita masuk ke belajar dan pembelajaran. Pertama-tama, apa sih itu belajar? Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang dialami peserta didik yang bersifat permanen yang dihasilkan dari interaksi antara informasi baru dengan pengalaman yang dialami oleh peserta didik. Nah, setelah kita tahu definisi dari belajar yang bersifat permanen tadi, sekarang kita harus tahu dulu nih, apa pengertian dari pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk membuat orang belajar, atau proses menyampaikan sebuah informasi, fakta, atau data dari guru ke siswanya yang melalui tahapan agar mendapat timbal balik dan mencapai tujuan pembelajaran. Di slide sebelumnya, saya sudah sedikit menyinggung mengenai data, informasi, pengetahuan. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari data, pengetahuan, dan informasi. Yang pertama adalah data. Data merupakan sebuah fakta mentah yang belum diolah. Setelah diolah, menjadilah sebuah informasi. Informasi merupakan serangkaian data yang memberikan suatu makna. Lalu, kita masuk ke pengertian pengetahuan. Pengetahuan merupakan sekumpulan data-data yang diramu dan diolah menjadi informasi. Dan setelah seseorang mendapatkan data, informasi, dan pengetahuan, menjadilah seorang yang wildan atau bijaksana. Karena orang yang bijaksana sudah pasti orang yang memiliki banyak pengetahuan.
Baiklah, sekarang kita masuk ke tujuan dan kedudukan serta fungsi media pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Sudah pasti dengan adanya media pembelajaran membuat guru semakin mudah dalam menjelaskan sesuatu, membuat waktu lebih efisien. Kita ambil contoh sebagai ketika kita sedang ingin memberitahu murid tentang elang Jawa. Tidak mungkin dong kita membawa elang Jawanya ke kelas karena elang Jawa termasuk hewan yang dilindungi. Kita bisa menggunakan media pembelajaran untuk memberitahu itu. Lalu selanjutnya adalah memperjelas pesan. Dengan adanya media pembelajaran, pesan akan tersampaikan dengan jelas dan dapat sangat dimengerti oleh muridnya. Lalu yang ketiga adalah membangkitkan semangat dan memotivasi siswa. Dengan adanya media pembelajaran, siswa lebih bersemangat, lebih meningkatkan ketertarikan dia tentang pembelajaran, dan dapat memotivasi siswa untuk terus belajar lewat media pembelajaran. Sekarang kita masuk ke fungsi. Yang pertama dan yang kedua ini saling berhubungan menurut saya, yaitu mengarahkan aktivitas peserta didik dan mengontrol aktivitas peserta didik. Jadi, tenaga pengajar dapat mengontrol dan mengarahkan aktivitas apa saja sih yang sedang dilakukan oleh peserta didik lewat media pembelajaran ini. Yang selanjutnya adalah memberikan penguatan. Lewat media pembelajaran dapat memberikan penguatan terkait pembelajaran-pembelajaran yang diberikan oleh peserta didik, yang diberikan kepada peserta didik lewat tenaga pengajar. Selanjutnya adalah memberikan simulasi nyata. Jadi dengan adanya media pembelajaran dapat memberikan simulasi kepada peserta didik. Selanjutnya adalah melakukan penilaian. Media pembelajaran juga bisa menjadi media penilaian untuk siswanya dari gurunya. Jadi para tenaga pengajar dapat membuat media pembelajaran guna menjadi penilaian untuk peserta didik. Baik, sekarang kita masuk ke kedudukan dari media pembelajaran. Yang pertama adalah mendorong diskusi dan interaksi antara peserta didik. Dengan media pembelajaran membuat siswa lebih aktif dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Yang kedua adalah menginformasikan tujuan pembelajaran lebih mudah. Jadi dengan media pembelajaran, tujuan pembelajaran dapat tersampaikan dengan mudah ke peserta didik. Yang terakhir adalah mempersamakan pengalaman dan persepsi antara peserta didik dengan penerima pesan. Jadi para tenaga pengajar dapat menyamakan persepsi mereka lewat media pembelajaran kepada peserta didik. Terdapat 9 rangkaian peristiwa agar pembelajaran lebih efektif dan efisien. 9 tersebut termasuk ke dalam sebuah teori yang disebut 9 Event of Instruction. Yang pertama yang harus dilakukan oleh tenaga pengajar yaitu gain attention, menarik perhatian siswa dan memfokuskan siswa untuk memulai pembelajaran. Selanjutnya yaitu inform learning objective atau menyampaikan tujuan pembelajaran di awal pertemuan. Selanjutnya adalah peer learning atau persepsi, yaitu menghubungkan materi pembelajaran yang akan dipelajari hari ini dengan kehidupan nyata siswa dan pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya adalah person context atau menjelaskan materi. Dan selanjutnya adalah profit guidance, yaitu memberikan panduan atau membimbing siswa untuk memulai pembelajaran. Dan ini merupakan awalan dari practice atau memberikan pelatihan yang merupakan dari soal bisa dilakukan dengan tes-tes. Selanjutnya adalah provide feedback atau umpan balik yang memberitahu siswa apa yang telah dipelajari sudah benar atau belum. Jadi dalam tahapan ini, seorang tenaga pengajar bisa memberitahu siswa apakah yang dipelajari siswanya sudah benar atau belum. Selanjutnya adalah assess a performance atau memberikan penilaian kinerja dan mengukur pemahaman siswanya. Yang terakhir adalah attention and of the job atau penguatan materi sebelum pembelajaran berakhir. Begitu sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat.